Senja baru saja jatuh. Penduduk kampung seperti biasanya tengah berkumpul dengan keluarga masing-masing. Pak Tani baru saja pulang dari sawah dengan pacul terpanggul di bahu. Ternak-ternak telah bermasukan ke kandang. Warung-warung yang masih buka telah mulai menyalakan lampu. Dan azan baru saja hilang dari masjid, meninggalkan gaung yang seolah-olah masih menggema di anak telinga. Jalanan kampung mulai sepi. Hanya 1-2 orang yang masih lalu lalang. Dan sekelompok anak-anak muda tanggung tengah bercengkrama di dekat balai desa. Seorang perempuan setengah baya dengan suntil di mulut dan kemben membelit sebatas dada berseru memanggil nama beberapa orang anak-anaknya yang masih main kelereng di depan rumah tetangga. Temaram pun turun. Lengang sudah jalan. Ketika kereta berbentuk aneh itu muncul memasuki mulut desa. Meskipun ditarik seekor kuda, jelas itu bukan kereta atau andong. Karena tempat duduknya hanya satu di depan. Seorang laki-laki setengah umur mengenakan kemeja gunting Cina dan celana katun warna hitam sampai batas setengah betis dengan kaki telanjang. Duduk kaku di atasnya. Sebelah tangannya bersembunyi di balik sarung yang melingkari punggung sampai perut untuk menahan udara senja yang teramat dingin. Sebelah tangannya yang lain memegang tali les yang berjuntai seenaknya. Di depannya, kuda besar berkulit hitam legam itu berjalan di atas keempat kakinya tanpa tergesa-gesa. Di belakang tempat duduknya, di bak kereta, terbaring diam sebuah peti 4 persegi panjang, yang lebar serta panjangnya hampir sama dengan bak kereta. Peti itu tertutup, terbuat dari kayu jati yang peliturnya telah mulai luntur di sana-sini, sehingga tampak kesat dan kusam. Roda-roda kereta berderak waktu melalui jalanan berbatu dan menimbulkan bunyi lembut yang aneh ketika berputar di atas jalan bertanah keras dan licin berdebu. Di antara debu-debu yang berterbangan, berlari-lari seekor anjing yang juga berkulit legam dan hitam, sebesar anak macan. Ekornya meringkuk di belakang kedua kaki belakangnya, sementara dari moncongnya yang bergigi-gigi tajam, kekuningan, terjulur keluar lidah panjang kemerahan yang basah berlendir. Benar-benar sebuah pemandangan yang tak bisa dikatakan nyaman. Namun, orang-orang hanya sepintas selalu memperhatikannya, karena pendatang berkereta kuda dikawal anjing besar itu sudah cukup dikenal oleh seantero penduduk daerah di sekitar itu. Dan mereka pun sudah tahu maksud kedatangannya senja hari itu. Ajo tak ajo saja kusir kereta duduk di tempatnya, dan sang kuda seperti tak peduli akan suasana di sekitarnya.
Kereta itu melaju tidak terlalu cepat, namun tak pula lambat, membelah jalan desa, memecah kesepian senja. Setelah satu belokan, kereta itu kemudian berhenti di depan sebuah rumah sederhana, berpekerangan sempit. Demikian sempitnya, sehingga halaman rumah satu-satunya yang masih menerima kehadiran banyak orang yang hilir mudik keluar masuk jadi penuh sesak. Orang-orang itu menyingkir. Waktu laki-laki bermuka pucat tadi turun dari kereta. Seseorang datang menyongsong. "Besar sekali. Terima kasih kami Pak Kurdi mau datang." Kurdi mengangguk seraya tersenyum. Sedikit, cuma ia masuk ke dalam rumah diikuti pandangan semua orang. Masih acuh tak acuh. Ia membalas anggukan beberapa orang yang beradu pandangan dengannya. Berjalan terus ke ruang tengah, di tempat mana segelintir orang sedang melingkari kain selendang yang menutupi sesuatu di atas tikar pandan yang lebar. Kurdi tertegun menatap gundukan berselubung kain selendang itu. Sepasang matanya mengecil dan mulutnya melontarkan desa yang aneh. Setelah beberapa saat lamanya berlaku demikian, ia memandangi orang-orang yang duduk bersila, kemudian bergumam, "Kalau diperkenankan, biarlah saya hanya sendirian saja di sini, bersama ayah dari anak ini." Orang-orang itu saling bertukar pandang, saling mengangguk dan kemudian sama-sama berdiri. Setelah semua orang menyingkir, yang duduk bersila di atas tikar pandan hanyalah seorang laki-laki muda. Ia mengenakan pakaian yang letak kancingnya tidak teratur, dengan kain sarung yang membelit sekenanya di pinggang. Rambutnya kusut, matanya lesu menatap selubung bergunduk di depannya, dan wajah itu tampak kaku. Demikian pula sekujur tubuhnya. Desa nafasnya mengendus-endus keras, menahan emosi yang terpendam. Dari ruangan dalam, terdengar isak tangis saling bersahut, dengan suara perempuan membujuk-bujuk, menyabarkan. Dan tentu saja, dengan kata-kata yang sudah lumrah terdengar, "Sudahlah, tabahkan hati Neng Yuyu." Jadi perempuan yang menangis itu bernama Yuyu. Orang muda saja berkata, karena tidak mengalami sendiri. Tetapi Neng Yuyu tentu saja tidak bisa menerima kata-kata membujuk itu begitu saja. Tidak. Karena andai kata orang yang membujuk itu yang tengah terkena musibah, tentulah ia sendiri akan menangis tersendat-sendat, melolong meraung-raung. Kurdi memandangi laki-laki yang duduk bersila itu sejenak. Kemudian, bagaimana terjadinya? Laki-laki itu menggeleng patah-patah, tanpa menoleh pada yang bertanya. Kapan mayatnya ditemukan? 2 jam yang lalu, tersangkut di akar kayu di pinggir sungai. Kurdi manggut-manggut. Ia maklum mengapa suara laki-laki itu begitu sakit, letih, dan putus asa.
Anak keberapa? 4. Masih ada 3 yang lain bukan? Barulah laki-laki itu mengangkat dagu. Ia memandang tajam pada tamunya. Yang dipandang tidak mengelak. Tidak pula memperlihatkan wajah cerah atau senyum bersahabat untuk menghibur. Dan laki-laki yang duduk bersila itu kembali menatap kegundukan berselubung kain selendang. Butir-butir air bening mulai berjatuhan satu persatu dari sudut matanya. Si bungsu yang malang. Ia berdesah sakit. Boleh aku melihatnya? Laki-laki itu menatap Kurdi lagi, lalu mencondongkan badan ke depan. Wajahnya kaku dan tatapan matanya keras. Waktu tangannya yang gemetar menyingkapkan kain selendang itu, sekaligus seluruhnya. Di depan biji mata Kurdi tergeletak sesosok mayat anak kecil berusia kira-kira 6 tahun. Berkaki telanjang, bercelana pendek, bekas basah dan agak kotor oleh lumpur. Demikian pula kemejanya yang berlengan pendek. Ada sisa-sisa darah mengering di bagian kerah. Dan warna merah kehitaman berbentuk lingkaran selebar piring kecil tempat gelas teh. Hanya sampai di situ saja bagian tubuh itu. Kurdi menarik nafas panjang. Lalu, kau cukup kuat kulihat. Jadi, aku dipanggil tidak untuk sekedar menunggui mayat anakmu saja, bukan? Ya, angguk lelaki itu. Suaranya memelas. Ku dengar Pak Kurdi punya ilmu. Ia tertengadah, menatap ke mata tamunya. Mendengar permintaan ayah yang bernasib malang itu, Kurdi tercenung. Lama berpikir dengan dahi berkerut. Baru, itu bukan pekerjaan yang gampang, gumamnya dengan suara berat. Diperlukan ketabahan. Apa yang harus saya lakukan? Kurdi memandang mayat anak kecil tanpa kepala itu. Lalu, dia yang akan melakukannya. Ayah yang masih muda itu tercengang. Ia memandang ganti berganti, ke si anak, ke Kurdi, ke mayat anaknya lagi, ke Kurdi kembali. Beberapa kali ia menelan ludah, beberapa kali pula ia menarik nafas panjang, membuangnya berkali-kali. Teramat panjang. Pada tarikan nafas yang kesekian, ia basahi bibirnya yang pucat dan kering, lantas berkata dengan nada tidak percaya, "Anak ini yang... Pak Kurdi berselora. Aku bersungguh-sungguh. Tetapi, sudah kukatakan, dia yang akan melakukannya. Tetapi untuk itu, ia perlu bantuan dari seseorang yang bisa mengerti perasaannya sebagai seorang anak. Maka itu aku bilang, diperlukan ketabahan yang tidak tanggung-tanggung.
Adakah orang lain di sini yang sanggup? Tanpa berpikir panjang, tuan rumah menjawab tandas. Saya bersedia. Kurdi manggut-manggut. Memang sebaiknya begitu. Anak ini tanpa kepala, tetapi dalam dadanya masih tersimpan hati dan jantung. Di situ terletak perasaannya. Dan perasaan anak ini hanya bisa dipertemukan dengan orang yang paling dekat dengannya, yakni ibu atau ayah. Ia memandang ayah muda yang malang itu dengan tajam. Kuharap kau tidak menyesal. Tatapan itu dibalas tuan rumah dengan bernafsu. Demi kesempurnaan jasad anakku, apapun akan kulakukan. Kurdi manggut-manggut lagi. Kemudian, suruhlah orang-orang yang tidak berkepentingan pulang ke rumahnya masing-masing. Yang tinggal diharap tidur selekasnya. Meskipun masih bingung, yang disuruh melakukan perintah itu dengan cepat. Terdengar suara orang bergumam ramai di ruang depan. Demikian juga di dapur. Lalu langkah-langkah bergegas. Suara-suara bergumam yang kian menyepi. Pintu-pintu kamar yang ditutup dan nafas lelah tuan rumah. Waktu kembali ke dalam dan duduk di samping Kurdi yang tengah mempersiapkan pedupaan serta menyan sambil membakar kemenyannya itu. Ia bertanya, "Siapa nama anak ini?" "Dudung." "Ayahnya?" "Aku, Sumantri." "Dengan panggilan apa Dudung menyebutnya?" "Bapak." Asap kemenyan mulai mengepul ke atas. Kurdi menghirupnya dengan lubang-lubang hidung mengembang. Seakan ingin memasukkan asap menyan itu sebanyak-banyaknya ke dalam dada. Setelah kumat kamit sesaat, ia memandangi laki-laki bernama Sumantri itu. Mata Kurdi kelihatan berwarna kelabu kehitam-hitaman. Ambil nafas panjang. Sumantri menghirup udara di kamar itu sebanyak-banyaknya. Buang sekarang. Sumantri melepaskan nafas panjang. Ambil lagi. Lebih panjang. 2 kali. Setelah tarikan nafas yang ketiga, Kurdi kemudian mengeluarkan pisau cukur dari kantong bawah kemejanya yang lebar. Daun kelapa muda, tali dari pelepah pisang yang ia letakkan hati-hati di samping mayat. Sumantri memperhatikan dengan penuh minat. Ia lihat Kurdi menghirup asap menyan lagi, dan lagi. Sambil terus kumat kamit membaca doa-doa serta mantra-mantra yang tidak dimengerti oleh Sumantri. Ia mendengar kata-kata yang aneh mengalir keluar dari mulut Kurdi. Lalu tubuh dukun setengah baya itu gemetar perlahan-lahan. Makin lama makin keras, disertai dengan percikan-percikan keringat sebesar butir-butir jagung dari pori-pori kulit wajahnya. Waktu kumat kamit itu dari mulut Kurdi didengar sesekali oleh Sumantri, kalau namanya dan nama anaknya disebut-sebut, disertai erang dan rintih yang silih berganti.
Butir-butir keringat semakin banyak membasahi wajah Kurdi. Sampai suatu saat ia bergumam. Parau suaranya. "Ikuti ucapanku, Dung. Ini aku, bapakmu." Sumantri yang dari tadi asyik memperhatikannya melongo saja. Kurdi menyentak. "Ikuti ku bilang." "Ya Pak Kurdi." "Dung, ini aku, bapakmu." Sumantri menelan ludah lalu. "Dung, Dung, ini aku bapakmu. Bangkitlah." Terperangah Sumantri membetulkan letak duduknya kembali. Lantas sambil kepalanya dipenuhi tanda tanya, pelan-pelan ia menggerimik. "Bangkitlah. Lebih keras, bangkitlah. Sekarang pikiranmu pusatkan. Buang jauh-jauh pikiran lain, kecuali untuk berhubungan dengan hati dan perasaan anak ini. Apapun yang akan terjadi, jangan sampai kau lupa akan ketabahanmu. Ingat, dalam pikiran yang akan kau salurkan dalam perasaanmu, bahwa kau adalah bapaknya, yang mengasihinya, yang tetap menganggapnya sebagai anakmu, yang dalam keadaan hidup. Tetapi anak ini sudah... Kau ingin aku pergi saja?" dengus Kurdi tersinggung. Sumantri menelan ludah. "Maafkan saya Pak Kurdi," rungut Sumantri dengan suara kering. Tanpa memperdulikan ucapan Sumantri, Kurdi kemudian kumat kamit dengan kedua mata mengatup rapat. Sesekali ia meludah ke kiri, ke kanan. Sesekali menghembuskan asap menyan ke arah tubuh mayat terbaring. Kumat kamit lagi. Ia lalu pegang sebelah tangan Sumantri yang diletakkan di atas dada mayat yang sudah dingin dari beku itu. Ya, Sumantri yakin dada itu dingin dan beku karena anaknya telah menjadi mayat semenjak beberapa jam yang lalu. Dan ia pun telah beberapa kali menyentuhnya. Tetapi kini dada mayat itu terasa hangat. Memang masih diam, tetapi hangat. Sumantri terbelalak dan hampir saja menarik tangannya mundur kembali, saking kaget. Kalau tidak segera matanya beradu dengan mata Kurdi yang marah. Dengan menguat-kuatkan hati, Sumantri tetap meletakkan tangannya di dada mayat anaknya. Maklum arti pandangan mata si penunggu jenazah yang dikenal juga punya ilmu gaib itu. Sumantri kemudian memusatkan pikiran sebulat-bulatnya. Dengan menarik nafas berulang-ulang seperti yang diperintahkan Kurdi tadi, pelan-pelan pikirannya mulai terpusat. Di matanya terbayang anaknya yang bungsu, terbaring dalam keadaan tidur yang nyenyak. Dengan dada naik turun teratur, dudung hidup. "Anakku hidup, anakku terkasih, anakku sayang," jerit hati Sumantri. Pada saat pikiran itu tersalur ke hati Sumantri, samar-samar ia sempat melihat bayangan tangan Kurdi bergerak mengambil pisau cukur. Lipatan pisau ia buka tanpa suara. Lalu matanya yang tajam berkilat-kilat. Ia goreskan ke urat nadi lengan kirinya. Wajah Sumantri memucat, memperhatikan tingkah laku dukun itu.
Tetapi perhatiannya segera tertuju ke arah darah Kurdi yang mulai mengucur keluar. Lantas menetes jatuh, membasahi punggung tangan Sumantri. Meleleh di sana, menyelusup di antara celah-celah jari. Lantas membasahi dada mayat anaknya. Bau menyan, bercampur bau darah, membuat Sumantri merasa puyeng. Namun ia kuat-kuatkan juga hati, sambil berpikir-pikir apa yang akan terjadi selanjutnya. Kurdi mendesis perlahan. "Pikiranmu terpecah, Sumantri." Desisan itu memperingatkan Sumantri pada tekadnya semula. Lantas pikirannya kembali ia pusatkan pada anaknya. Ia rasakan darah itu mulai mengaliri dada mayat itu, membuat warna merah mengorak di sana sini, seakan menyelusup masuk menembus kulit mayat. Dan dada mayat itu bergerak. Hampir saja Sumantri terlonjak. Tetapi ia ingat kembali tekadnya semula. Lantas, dengan mata terpejam untuk bisa lebih memusatkan pikiran, serta perasaannya yang agak tergoncang, ia dengar Kurdi memerintahkan untuk mengucapkan kembali kalimat-kalimat tadi. "Dung, ini aku, bapakmu, bangkitlah." Gerakan-gerakan di dada lebih keras, tetapi tubuh mayat itu masih diam. Sumantri mengulang lagi kali ini, tanpa ragu-ragu. "Dung, ini aku, bapakmu, bangkitlah." Dan tangan si anak mulai ikut bergerak. Demikian juga kakinya, seolah-olah menggeliat-geliat. Tak ubah dengan keadaannya waktu ia dibangunkan dari tidur yang nyenyak. Hanya bedanya, ia tidak menguap seperti biasa. Namun Sumantri yang matanya nyalang, terbuka oleh sentuhan-sentuhan kaki yang melejat-lejat di pahanya, tidak peduli lagi apakah anaknya menguap atau tidak. Ia tiba-tiba menjatuhkan diri, memeluk anak itu seraya menangis terseduh-seduh. "Anakku, anakku, kau hidup anakku. Kau belum mati anakku. Ini aku bapakmu. Dung, ayo peluk aku nak. Peluk bapakmu. Mari ku cium pipimu." Ketika itulah, ketika akan mencium aras pipi si anak, mulut Sumantri yang manyun tidak menemukan apa-apa, kecuali angin yang dingin, serta dagunya menyentuh leher yang rata dan berselemak darah mengering. Rasanya ia ingin jatuh pingsan. Tetapi ingatan bahwa Kurdi hadir di sampingnya segera membuat ia sadar kembali bahwa tubuh yang ia pegang adalah tubuh mayat, bukan tubuh yang hidup sesungguh-sungguhnya. Seraya menarik nafas, ia lepaskan pelukannya di tubuh mayat itu. "Bantulah ia berdiri." Ia dengar suara Kurdi. Setelah menyeka air matanya, Sumantri membantu anaknya berdiri. Andai kata, di atas leher itu masih terdapat kepala, Sumantri pasti sudah terlepas dari pikiran semula dan akan mengira anaknya benar-benar hidup seperti sedia kala.
Dengan hatinya yang hancur, ia gapaikan tangannya ke arah tangan Dudung yang terangkat seperti minta tolong. Air mata Sumantri menetes lagi. Waktu anak itu berdiri sempoyongan, Sumantri memegang pinggang Dudung agar tidak sampai terjatuh. Ia kemudian menoleh pada Kurdi. Penunggu jenazah itu tengah sibuk membalut lengan kirinya dengan daun kelapa muda yang kemudian ia ikat pakai tali pelepah pisang. "Biarkan ia," gumam Kurdi. Hati-hati, Sumantri menarik tangannya dari pinggang mayat anaknya. Dudung berdiri tegak kini. Tegak diam, seolah-olah menanti perintah. "Suruh tunjukkan tempat di mana kepalanya ditanam orang." Sumantri terkesiap. Ia menatap Kurdi. "Ditanam orang maksud Pak Kurdi?" "Jangan berlama-lama. Kita harus mengejar waktu matahari terbit esok hari." Sumantri mengalihkan perhatiannya ke tubuh anaknya. Suaranya gemetar waktu bertanya. "Duh Biung, kejam nian orang. Duh Biung, di mana gerangan kepalamu tersimpan anakku?" Tangan kanan itu terangkat. Lalu jari telunjuknya membentuk garis lurus ke arah utara. "Bisa kau katakan?" "Tidak bisa. Mulutnya ada di kepalanya," potong Kurdi. "Suruh ia tunjukkan jalan." "Biung anak manis, si bungsu sayang, maukah kau bawa bapak ke sana, nak?" Tangan kecil mungil dan pucat kebiru-biruan itu turun perlahan-lahan. Kemudian kakinya mulai bergerak. Mayat tanpa kepala itu berjalan dengan langkah-langkah seorang bocah menuju pintu keluar, diikuti oleh Kurdi dan Sumantri. Di ruangan depan, seseorang yang rupanya tidak bisa tidur melihat mayat itu lewat. Sesaat, mulut dan matanya terbuka lebar. Di saat berikutnya, mulut dan mata itu terkatup, disusul oleh suara tubuhnya yang jatuh terhempas ke lantai, pingsan. Lolongan anjing menyambut mereka tiba di luar rumah. Malam telah mulai larut. Kampung itu sepi, jangankan makhluk-makhluk hidup. Angin pun seperti enggan berhembus. Anjing itu berdiri tegak di atas keempat kaki-kakinya yang kukuh, mendengus sesaat. Matanya yang bulat dan besar berkilat memperhatikan makhluk yang baginya sangat aneh. Dan kini berjalan di sampingnya ke arah tempat duduk kereta. Makhluk itu tampaknya adalah manusia seperti juga majikanku. Mungkin begitu pikiran yang terlintas di kepala kuda itu. Tetapi mana kepalanya? Setelah mereka bertiga duduk di atas tempat duduk kereta, Kurdi menggerakkan tali kekang, menyuruh kudanya mulai berjalan. Terdengar suara berderak roda kereta di antara depak-depak kaki kuda. Lalu angin mulai berhembus. Dingin menusuk tulang. Di samping kereta, anjing berkulit hitam legam, tetapi dengan sepasang mata berkilat-kilat terang itu, berlari-lari mengikuti. Sebuah pengaruh aneh dari malam yang gelap, tanpa bulan dan angin, yang dingin serta makhluk-makhluk misterius di dekatnya, membuat sekujur tubuh Sumantri dialiri peluh
peluh dingin tentu. Hanya tekad dan keinginan yang kuat untuk memakamkan mayat anaknya dalam keadaan yang sempurna yang membuat ia tetap betah duduk di tempatnya. Meski sesekali terlintas juga ingatan untuk terjun saja dari kereta, berlari-larian pulang, menjerit minta tolong, melompat ke tempat tidur dan meminta istrinya menyelimuti tubuhnya yang gemetar, ketakutan. Bulan pucat di langit kelam, berpegangan ke pinggir-pinggir awan hitam, waktu tangan Dudung bergerak lurus ke arah kiri. Jalan yang ia tunjuk adalah jalan menuruni bukit terjal, jauh ke bawah, di mana sebuah sungai mengalir. Mereka berada di mulut sebuah jembatan besar yang tinggal puing-puingnya saja. Seingat Sumantri, jembatan itu runtuh minggu yang lewat dilanda banjir yang dahsyat. Di kiri kanan jalan, bertumpuk-tumpuk bahan-bahan untuk membangun sebuah jembatan baru. Sebuah truk kosong diparkir tak jauh dari bukit-bukit pasir. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Untuk kelanjutan kisahnya akan kami tayangkan di video mendatang.